Kak, untuk pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman dalam acara webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurul Ilmi yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar kita kali ini. Tema yang akan kita bahas adalah UI UX Career in AI Era, sebuah topik yang sangat relevan di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan saat ini. Hari ini kita beruntung sekali karena telah hadir pembicara yang luar biasa, yaitu Kak Aditya Fikri Firdaus, seorang profesional di bidang UI UX yang akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya seputar peluang karir UI UX di era AI. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, selama webinar berlangsung, pastikan mikrofon dan kamera dalam keadaan off, kecuali saat dipersilahkan untuk berbicara. Yang kedua, jika memiliki pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Pertanyaan akan dijawab pada sesi diskusi. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia. Pastikan mengisinya dengan benar karena jika terdapat typo dalam penulisan nama, tidak dapat diperbaiki setelah e-sertifikat dikirimkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita kali ini, Kak Aditya Fikri Firdaus. Kepada Kak Aditya, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Halo semua, salam kenal. Halo, Mbak Oke. Yas. Suara terdengar nggak ya? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya izin share screen dulu ya. Bentar. Oke, sudah terlihat belum ya? Share screen-nya sudah terlihat belum? Sorry. Oh, sudah ya? Oke, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Fikri Firdaus. Ini merupakan webinar saya yang kedua ya. Saya berasal dari semester 4 eh, ke di Prodi Informatika. Oke, sekarang kita akan bahas webinar sebelumnya itu tentang fundamental UI UX. Sekarang kita akan bahas karir UI UX di era AI, peluang dan skill yang wajib kamu kuasai. Oke, sorry. Di sini kita akan bahas beberapa agenda ya. Oke, yang pertama ini eh, agendanya itu kita akan sorry, kita akan bahas mulai dari pembukaan, pengenalan UI UX, dan relevansi di era AI, kemudian peluang karir UI UX di era AI, skill wajib yang harus dikuasai, bagaimana memulai karir atau switch karir, kemudian tantangan dan mindset di era AI, kemudian kita akan bahas tentang pendidikan. Nextnya kita pembukaan. Pernah nggak kalian pakai aplikasi yang bikin pusing sendiri atau sebaliknya aplikasi yang bikin kalian ketagihan karena semudah itu dipakai? Nah, pada faktanya 70% user uninstall aplikasi dalam 7 hari pertama kalau pengalaman pengguna jelek atau tidak eh, bisa dipahami oleh user pengguna. Tapi di sisi lain, demand untuk UX designer
global naik lebih dari 20% per tahun. Sekarang, AI bukan hanya dipakai untuk bikin aplikasi lebih pintar, tapi juga untuk bantu desainer bikin user experience lebih cepat dan tepat. Pertanyaannya, apakah AI akan gantikan desainer atau justru jadi senjata rahasia dari UI UX designer itu sendiri? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, pengenalan UI UX dan relevan di era AI. Bedakan, kita akan belajar bedakan UI designer atau user interface versus user experience. Nah, kemudian kita akan membahas tentang evolusi dari sekedar tampilan jadi pengalaman yang menyeluruh. Kemudian bagaimana AI mengubah ekspektasi user itu sendiri. Oke. Nah, di sini terlihat jelas ya untuk dari sisi kiri nih, dari sisi kiri itu adalah UX atau user experience. Nah, pada tahap ini itu disebut juga dengan wireframe. Wireframe adalah sketsa gambar kasar atau gambar digital yang dia sudah mempunyai bentuk tuh. Jadi sudah jelas tuh kayak bentuk letak layoutnya di sebelah sini, button di sini, pencarian di sini dan lain-lainnya. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada UI interface ya. Nah, dengan UI interface ini itu makin terlihat jelas tuh bagaimana hierarki warnanya, terus kemudian fokus warnanya, fontnya seperti apa, terus kemudian icon dan gambarnya seperti apa. Nah, itu juga akan memvisualkan yang sudah dibuat dari wireframe gitu. Jadi lebih jelas, lebih enak dipandang dibanding hanya wireframe saja. Kemudian membahas tentang evolusi dari sekedar tampilan jadi pengalaman yang menyeluruh. Nah, di sini siapa aja nih pengguna BCA? Pasti di sini ada relate nih antara pengguna BCA milenial, Gen Z, Gen X, sama Gen Z sendiri. Nah, di sebelah kiri, tampilan pertama pada BCA, itu dia UI-nya nggak cukup bagus, nggak menarik, nggak yang bagus-bagus banget, tapi secara fungsional tuh sangat tepat gitu, sangat bagus secara fungsional. Mungkin UI-nya kurang gitu. Nah, di sebelah kanan atau yang gambar kedua itu adalah MyBCA, kembangan dari BCA Mobile. Nah, MyBCA ini disebut sebagai aplikasi bank para Gen Z gitu ya. Jadi UI-nya lebih menarik, lebih visual, terus juga tidak melupakan dari fungsionalitas itu sendiri. Jadi pengembangan dari BCA Mobile ke MyBCA itu suatu hal gebrakan yang cukup menarik, cukup menjadi perhatian para pengguna gitu. Yang tadinya terlihat membosankan, UI visualnya gitu-gitu aja, kemudian BCA berevolusi nih, berkembang gitu dengan menggunakan UI UX yang baik gitu. Sehingga terbuatlah MyBCA gitu. Oke, kemudian bagaimana AI mengubah ekspektasi user? Nah, di sini ada 2 poin saja yang saya bisa kasih tahu, yaitu adalah fitur rekomendasi. Mungkin kalian yang eh, pernah kayak berlangganan gitu, berlangganan Netflix, Spotify dan lain-lain, itu kan sering ada yang namanya tuh fitur rekomendasi, terus yang sering di orang lain kunjungi atau tonton atau dengarkan. Nah,
itu tuh dibuat dengan menggunakan yang namanya tuh AI. Jadi di dalam coding ya, itu dimasukin di include-kan AI. Jadi bisa tuh yang namanya tahu oh ini fitur rekomendasi, oh ini yang sering orang lain kunjungi, oh ini yang sering orang lain tonton, beli dan lain-lainnya. Oke, kemudian, nah kita akan membahas peluang karir UI UX di era AI. Step pertama, kita cek dulu nih data pasar kerja permintaan global dan regional. Kemudian tren posisi. Nah, banyak nih posisi dalam UI UX. Ada product designer, UX researcher, terus UX design, UI design, terus ada juga animasi desain dan lain-lainnya. Nah, itu di global cukup banyak ya. Cuma di Indonesia ini masih sangat jarang nih untuk niche posisinya. Jadi rata-rata di Indonesia nih dia lebih ke general. Jadi UI UX ya udah dia ngerjain dari end to end gitu. Dari awal dia ngerjain dari awal sampai akhir dari sebuah proses UI UX gitu. Enggak tiap posisi itu satu orang gitu. Gitu. Terus kemudian sektor yang butuh nih. Nah, sektor yang butuh tuh yang bisa saya kasih tahu di sini ada fintech. Fintech ini adalah financial teknologi. Nah, mungkin seperti Bank Jago, MyBCA, Livin Mandiri, terus dan lain-lainnya. Terus kemudian ada e-commerce. Nah, e-commerce kalian tahu sendiri ada Tokped, Bukalapak. Bukalapak udah nggak ada sih, udah terakhir katanya bubar. Terus kemudian ada Shopee, terus kemudian ada uh, TikTok Shop sekarang dan lain-lain. Kemudian ada health tech. Health tech ini kesehatan gitu, seputar kesehatan. Mungkin seperti Halodoc dan lain-lain. Kemudian ada edutech. Nah, edutech ini edukasi teknologi. Dia seperti ruang guru, terus kemudian eh, ya platform pembelajaran digital lainnya yang kalian ketahui ya. Oke, kemudian kita masuk ke cerita singkat nih sukses switch karir nih yang berhasil masuk ke dunia UI UX designer. Nah, di sini saya akan kasih tahu murid saya atau bisa dibilang member saya ya. Karena dulu saya pernah jadi mentor di salah satu bootcamp di Jogja yang kemarin cukup hype juga, namanya cukup naik di berita-berita di LinkedIn dan semacamnya. Ada namanya Mas Pandu Budi Kusuma. Nah, beliau ini usianya waktu saya mentoring itu di usia 25 tahun. Nah, dia itu sebelumnya adalah pekerja tambang di pertambangan swasta. Nah, karena dia sering keluar kota, eh, apa, terus juga meninggalkan keluarganya, terutama ibunya ya. Alasan dia keluar dari pekerja sebagai karyawan swasta adalah ibunya, karena beliau Mas Pandu ini tidak bisa jauh dari ibunya nih, meninggalkan ibunya. Makanya Mas Pandu nekat resign dengan sebelumnya menyiapkan dahulu bekal selama tabungan selama 6 bulan sampai 1 tahun. Baru eh, beliau resign dari pertambangan dan memilih karir sebagai seorang UI UX. Nah, Mas Pandu ini dia belajar itu sama saya itu selama 4 bulan, terus juga nggak belajar sama saya juga, dia juga aktif untuk belajar mandiri. Jadi materi yang saya paparkan, yang saya kasih tahu, beliau tuh sangat sat-sat gitu, sangat tanggap gitu untuk dia praktekkan lagi, dia ulang-ulang terus, coba-coba lagi dan lagi gitu. Dia bikin studi case, dia
3 atau sampai 5 gitu. Seingat saya dia bikin studi case, hasil belajarnya, terus kemudian kolaborasi juga dengan eh, pihak atau orang lain gitu yang dia ajak untuk kolaborasi di portofolionya. Kemudian singkat cerita di bulan keempat dia memberanikan diri dengan bekal portofolio, dia berani untuk apply job di Upwork gitu, job platform job di untuk global gitu ya dengan gaji dolar. Wah itu sangat ini ya, sangat pencapaian cukup oke nih gitu. Jadi kalau di luar tuh mereka tuh nggak melihat ijazah kamu, nggak melihat eh, kamu kenal siapa atau gimana gitu kan. Yang mereka mau tuh di luar tuh kamu punya portofolio, kamu bisa selesaiin masalah yang ada, kamu diterima gitu, kamu dipekerjakan gitu. Nah, tentu Mas Pandu tuh kayak gini juga tuh. Oke, kemudian kita bahas skill wajib yang harus dikuasai nih. Oke, oke, skill wajib yang harus dikuasai pertama ada fundamental. Nah, di sini terdiri dari design thinking, wireframing, prototyping, usability testing. Kemudian yang kedua itu ada tool modern ya, seperti Figma, Pixjam, Notion AI, ChatGPT untuk bikin ide, Midjourney untuk konsep desain konsepnya. Kemudian yang ketiga tuh ada skill tambahan di AI. Yang pertama itu ada prompt engineer untuk visual dan UX ide. Jadi eh, kalian tuh untuk cari ide, untuk nyari konsep, untuk nyari untuk brainstorming lah. Itu udah nggak terlalu susah di era sekarang karena ada bantuan AI yang bisa bantu kalian untuk mengenerate ide-ide kalian yang tadinya lewat teks itu menjadi sebuah teks yang sangat lengkap, brainstorming yang sangat lengkap melalui prompt gitu. Kemudian ada analisis data user dengan bantuan AI juga bisa. Terus kemudian kolaborasi dengan developer dalam ekosistem menggunakan AI juga bisa. Nah, untuk yang nomor 3 ini mungkin kita akan bahas sebentar dulu ya. Saya ada beberapa prompt yang mungkin bisa saya tunjukkan ya. Saya stop dulu sekarang ya. Saya siapkan untuk bahan promptnya. Oh, untuk materi yang dipaparkan itu udah saya share ke moderator ya, Mas Dwi, Mas Dwi Kurniawan. Nanti minta aja sama moderator ya. Thank you. Sorry ya, saya sambil minum. Santai aja ya. Oke, kemudian saya akan kasih tahu juga nih untuk ini ya. Oke, udah kelihatan belum ya share-nya? Untuk yang saya share sudah kelihatan belum ya? Mungkin boleh dicek. Saya Sudah, Kak. sudah ya, sudah ya. Oke. Kalau saya nggak bisa lihat ini nih. Oke, di sini ada prompt yang sudah saya buat ya. Di sini ada contoh promptnya nih. Nah, di sini ada warningnya dulu. Prompt ini hanya digunakan untuk referensi saja dalam membantu kamu untuk lebih lanjut bisa rangkai kata-kata sendiri sehingga
terlihat cocok dan tepat gitu ya. Yang pertama di sini ada, kita pasti akan membuat yang pertama itu dalam UI UX konsep research ya. Konsep research itu aja membuat mind map atau gambaran besar. Nah, di sini bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia? Nah, bisa untuk pakai bahasa Indonesia. Nanti kalian rubah aja promnya gitu. Yang penting sesuai nih dengan apa yang ada di sini gitu. Kayak di sini kan saya pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini diisi nih. Jadi ini nama yang akan kamu buat nih projectnya. Terus simbol ini nih, simbol pagar ini itu adalah simbol di mind map, di aplikasi mind map JS gitu. Cari aja di Google mind map JS. Nah, ini tuh nanti pakai ini dia untuk setiap poinnya. Jadi setiap poinnya itu menggunakan pagar gitu. Kemudian setelah mind map itu kita akan membuat misal kita membuat sebuah project nih, tapi kita cuma tahu idenya aja nih, kita nggak tahu nih tentang apa ini, overview-nya project ini tuh apa gitu. Nah, biar kita lebih punya ide lagi, kita bisa buat nih menggunakan prompt ini nih untuk membuat bagian overview-nya. Jadi kita punya dalam portofolio tuh dia kan ada sebuah gambar aplikasinya. Terus overview dari uh, aplikasi yang dibuat ini atau web yang dibuat ini tuh apa gitu. Oke, oke, ini prompt untuk membuat overview. Kemudian kita akan bahas prompt tentang problem and solution. Nah, ini juga sebuah tahap ya dari portofolio di UI UX tuh. Yang pertama dia kan ada overview-nya dulu tuh. Kemudian masuk ke dalam problem and solution. Oke, di sini tuh bisa membuat nih. Nah, ini based on dari nama project atau dari about about section overview ya. Kemudian kamu pilih tuh, kamu problemnya itu tentang apa gitu kan. Terus kemudian solutionnya kamu pilih tuh apa gitu untuk achieve solution itu. Nah, contoh penggunaannya kayak gini. Nah, atau kalimat mau digabung bisa gunain seperti ini. Kalau kalimat problem and solution-nya mau digabung bisa gunain from yang ini. Oke, kemudian setelah itu ada yang namanya kita nge-research nih. Nah, kita akan gunain metode user persona ya. Di sini di sini prompt-nya nge-create contoh 2 user persona gitu tentang project yang mau kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Please create 2 user persona with habit and frustration on each shoulder. Nah, kemudian setelah research nih, kita masuk ke define problem atau penemuan masalahnya gitu, penemuan masalahnya. Nah, di sini bisa gunain prompt seperti ini, kemudian sebutkan detail project yang diinginkan, atau bisa juga gunain seperti ini untuk keduanya ya. Kemudian setelah kita menemukan masalahnya, sudah membuat user persona juga, kita akan tahap masuk ke informasi arsitektur ya, sebuah kayak bagan gitu ya, bagan arsitektur itu juga bisa membuat para UI maupun UX designer itu bisa membuat halaman dengan mudah gitu, karena
dipermudah oleh informasi yang terstruktur. Misal login. Nah, dalam login itu ada apa tuh? Ada ID username, ada input username, input password, button login, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi informasi arsitektur itu seperti itu. Kemudian ada yang namanya pembuatan user flow nih setelah informasi arsitektur. Nah, user flow sendiri ini dia itu sebuah alur ya, sebuah alur. Jadi habis dari halaman masuk nih ke web atau ke aplikasi, dia kemana lagi nih? Terus kemudian kemana lagi sampai masuk ke dalam detail atau tujuan dari akhir gitu ya. Nah, pembuatan user flow sendiri bisa menggunakan seperti ini promnya. Kemudian bisa nanti di copy ke markmap.js. Sorry, tadi bukan mindmap.js tapi markmap.js. Nah, bisa juga di sini ya untuk kita membuat sebuah user flow dan mind map ya. Kemudian, nah untuk desain MVV ini, untuk desain MVV kalian bisa sesuaikan nih dengan yang kalian udah research dari menggunakan ChatGPT atau AI lainnya ya. Kalian bisa sesuaikan dengan mencari color desainnya, meminta color design atau apa sebuah styling lainnya gitu kan, bisa dari font style-nya gitu dan lain-lain. Kalian latihan juga nih gitu untuk menggunakan informasi dari AI terus kemudian dicocokkan ke desain gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari poin 3 ya. Kita akan lanjut ke presentasi selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Kita interaktif aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Oke, sebentar saya presentasi lagi. Terima kasih banyak kepada Kak Aditya atas pemaparan Sorry, ini materinya yang sangat belum menarik kelar. dan informatif. Mbak, belum Oh, kelar, belum. Mbak. Iya, maksudnya buat sesi tanya jawab ini bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh ditanyakan. Iya, iya, baik. Oke. Siap, siap. Oke, kita lanjut ya ke poin 4, yaitu ada soft skill. Nah, di sini nih seorang UI UX designer nih sangat penting nih skill ini nih. Yang pertama komunikasi, kemudian storytelling dari desainnya, kemudian problem solving yang terakhir. Nah, ini nih penting banget nih komunikasi, storytelling, dan penjelasan tentang problemnya gitu. Karena kan seorang UI UX tuh ini ya, yang dibutuhkan adalah untuk pintu pertama gitu. Jadi dalam sebuah produk, entah itu web, aplikasi, itu seorang UI UX tuh sebagai pintu atau gerbang utama gitu. Jadi kalau misalnya eh, di gerbang atau pintunya sendiri itu nggak bagus, nah nanti di dalamnya pun bisa ikutan tuh nggak bagus, ada kekurangan atau apalah gitu. Karena seorang UI UX tuh dia menjadi garda terdepan gitu untuk dalam sebuah produk. Perihal komunikasi, storytelling maupun problem solvingnya. Oke, next. Nah, bagaimana memulai karir atau switch karir ya dari pekerjaan saat ini menjadi UI UX designer. Nah, untuk mahasiswa itu belajar dasar dulu, ikut komunitas, dan buat side project ya. Nah, saya tegasin sekali lagi untuk
studi case, kalau bisa jangan fake project ya. Kalau bisa jangan fake project. Usahakan project real. Entah itu kalian kerjasama dengan komunitas atau kalian buat dengan teman-teman kalian gitu, dengan yang ada problem saat ini gitu di kalangan masyarakat gitu. Terus kemudian kalian upload, misalnya website kan upload ke hosting, ke domain dan jadi publik. Kalau aplikasi mungkin bisa diupload ke Google Play Store atau App Store gitu ya. Kemudian untuk oh ya, Coffee ada apa? Raffi ya? Tadi yang recent? Kak, numpang tanya, Ya ya, boleh. kalau Apa? misalnya membuat dummy project gitu sebagai anak SMK kan biasanya sangat umum gitu Kak. Hmm, Bagaimana ya kalau misalnya kita eh, tidak punya kesempatan di project real membuat dummy project se standar yang dicukupkan gitu bagaimana Kak? Oke, oke. Terima kasih Raffi ya, tadi Raffi ya. Iya Kak. Oh ya, baik untuk itu. Nah, kan kalau real project itu nggak selalu tentang pembayaran materi atau material yang kita dapat. Sebenarnya real project itu kita buat sendiri nih, misalnya problem di eh, mana nih, misalkan kita lebih ke kayak relawan gitulah. Misal ada satu kasus, misal di masyarakat kayak voting RT nih, voting RT RW gitu ya. Kita buatin eh, webnya nih, websitenya gitu untuk voting RT RW gitu, biar nggak terjadi yang namanya eh, hasil suara yang berlebih gitu atau kecurangan gitu. Maka kita buatkanlah website untuk voting. Nah, itu kan bisa jadi studi real project gitu. Kita nggak pakai fake project. Kalau pakai fake project kan dia tuh nggak ada fungsional untuk publik gitu. Tapi kalau udah real project itu adalah fungsional di publik gitu, pada publiknya gitu. Gitu sih. Kalau dari saya Mas Raffi, jadi nggak selalu tentang pendapatan gitu untuk real project. Sebenarnya banyak real project. Itu Ya, sih. baik Kak. Lalu saya punya ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Tadi di komentar ada soal persona. Mm-mm. Saya jadi terpikir kalau UI UX ini punya kayak citranya sendiri. Misalnya kayak UI UX-nya Apple dia simple atau Windows yang standar. Ada juga UI UX ala Jepang yang dia lebih kompleks gitu. Menurut Kakak itu apakah setiap desainer UI UX itu harus punya eh, gaya sendiri gitu? Oke, terima kasih Mas Raffi. Mungkin di sini agak ini ya salah paham ya. Nah, di user persona ini maksudnya itu user persona adalah itu target sebuah narasumber gitu. Misalkan kita melakukan interview, target orangnya tuh apa, pasarnya tuh apa. Misal kita mau buat tentang voting RT RW. Nah, kita coba tanya satu warga. Nah, satu warga kan. Nah, satu warga ini biasanya user persona ini isinya adalah profil warganya, pekerjaan warganya sebagai apa, terus kemudian masalah dia apa ketika pemilihan voting, terus kemudian goals dia apa nih pada pemilihan voting. Nah, jadi intinya itu aja sih. Dalam user persona itu ada profil, ada pain apa painnya, jadi masalahnya apa, terus kemudian goalnya apa nih yang mau dicapai gitu. Itu sih Mas Raffi ya, maksud dari user persona. Mirip kayak market research gitu ya Kak? Iya, betul, betul, betul. Oke, Terima kasih banyak Kak. siap. Terima kasih, Mas Raffi. Kemudian ini ada dari Mas Ajis ya. Eh,
apakah user research harus memiliki skill yang kuat terkait visual atau lebih ke soft skill yang ditekankan. Nah, untuk user UX research nih lebih ke soft skill ya, Kak. Jadi dia kan dia yang melakukan interview, dia melakukan sebuah research ya, kayak masalah ini gimana caranya, terus kemudian mind mapnya seperti apa dan lain-lain gitu. Dia lebih ke situ sih, ke soft skill ya, Kak. Nah, kalau UX designer kan ntar udah lain lagi. Oke, mungkin untuk Mas Aziz seperti itu. Kemudian untuk Mas Muhammad Arfanudin mungkin nanti ya kita bahas ini dulu ya. Oke, selanjutnya kemudian untuk pekerja itu leverage pengalaman sebelumnya. Misal marketing, nah itu ke marketing itu bisa ke UX research kan. Kemudian untuk programmer dia bisa pilih ke UX atau ke UI designer ya gitu. Kemudian portofolio mini ya itu bisa 2 sampai 3 studi kasus yang bisa menjual skill. Nah, artinya menjual skill ya. Nah, menjual skill juga belum tentu kita mendapatkan profit atau uang. Bisa jadi kita hanya mendapatkan feedback, mendapatkan appreciate gitu. Kemudian ada sumber belajar gratis dan murah. Nah, itu ada Google UX Certificate ya, YouTube dan komunitas desain. Nah, untuk komunitas desain saya sarankan itu kalian ke Halo Designer ya, oleh Mas apa ya namanya tuh, Halo Designer tuh saya lupa untuk yang owner ya, Halo Designer itu worth it kok. Saya awal belajar dan tahu ilmu UX dan UI lebih dalam itu dari Halo Designer dan dari YouTube-nya Mas Kuku Aldi gitu. Itu dua orang mentor yang saya pelajari dari awal sampai saat ini untuk mengikuti tren desain UI UX gitu untuk karir sebagai UI UX. Oke, kemudian tantangan dan mindset di era AI. Nah, di sini kan ada ketakutan pasti. AI bakal gantiin desainer. Desainer bakal nggak berguna, bakal terlengserkan, bakal terkalahkan gitu kan. Nah, kemudian ada mindset yang tepat, AI itu sama dengan copilot ya, bukan pesaing. Pentingnya lifelong learning gitu dan adaptasi gitu. Jadi kalau bilang AI bakal ganti desainer itu enggak, akan kita bahas di slide terakhir ya. Oke, penutup. Nah, sini desain terbaik bukan hanya yang indah, tapi yang membuat hidup manusia lebih mudah dan di era AI itu semakin mungkin kita capai gitu. Nah, ringkasan poin pentingnya adalah peluang besar, skill wajib, mindset kolaboratif dengan AI, kemudian call to action-nya, jangan tunggu sampai semua orang duluan, mulai sekarang dari proyek kecil ya, dari proyek kecil, dari satu skill lalu kembangkan. Misal kalian punya skill tertarik nih di UI UX designer, ya udah di situ aja terus sampai 3 tahun 5 tahun baru kalian tambah atau ganti skill ke yang lainnya, misal ke programming, cyber security atau yang lain. Jadi kalau kalian udah mulai satu, tekunin, percaya pasti suatu hari nanti kalian bakal sukses di bidang yang kalian pelajari. Oke, oke, kita udah masuk ke tahap question. Mungkin saya akan bahas tentang tadi ya, ketakutan
AI bakal gantikan desainer. Nah, untuk itu sendiri itu nggak akan digantikan karena manusia itu punya yang namanya empati, ya. Karena yang dibutuhkan sebagai UI UX, sebagai UI UX dan UX juga itu adalah empati, ya, empati terhadap user. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh robot, yang nggak dimiliki oleh AI, salah satunya itu. Jadi AI dan robot itu tidak memiliki yang namanya empati, tapi manusia itu memiliki yang namanya empati. Ya, jadi kalian teruslah belajar, fokus satu bidang dan showing kerjaan atau belajar kalian step by step. Misal, kalian baru mulai nih belajar research. Nah, kalian setelah belajar research, kalian posting di LinkedIn, di IG, bagaimana prosesnya, dan hasilnya seperti apa. Nah, pasti kalian tuh bakal dapat engagement dari situ. Dan itu akan membantu karir kalian lebih up. Gitu. Oke. Udah di tahap any question ya. Oke, mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Muhammad Arifuddin dahulu ya. Ntar baru dari Arya Dani ya. Arya Dani selanjutnya ya. Ini dulu ya. Arfanudin. Kak, bisa sekalian sampel database yang bagus dikonek dengan UI? Bisa, bisa. Untuk database itu bisa. Jadi dalam proses informasi arsitektur pun itu udah cukup kok untuk programmer backend untuk membuat database itu sendiri. Kan kalau dari informasi arsitektur kan itu bisa dijadikan acuan dalam membuat ERD gitu untuk di backend developer. Mungkin di sini yang menjadi backend mungkin bisa tanya-tanya atau bisa spill-spill nih. Kemudian dari Kak siapa tadi, Arya ya? Mungkin yang udah raise hand silakan. Iya, oke. Open mic. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya Siap. bertanya. Jadi ini saya masih ingin bertanya soal user persona, Kak. Iya, Jadi ya. kan saya pernah lihat ini video YouTube yang orangnya itu mempresentasikan user personanya dia. Nah, Ya. di user personanya dia itu karakternya itu fiktif, namun masalahnya itu dari data yang sudah mereka kumpulkan. Apakah itu diperbolehkan, Kak? Oh, boleh dong, boleh, boleh. Boleh. Kalau Seperti itu. profile itu random aja, profile itu Oh, random. boleh ya berarti kalau random. Ya, tapi intinya itu poinnya, poin masalah dan poin goalnya, itu aja sih. Oh, ya baik ya. Terima kasih, Kak. Ya, itu harus relate sama project yang mau kita bikin atau produk yang mau kita bikin. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Arya. Oke, kemudian ada ini Mas Raffi nanya apa gimana ya di chat. Kemudian kita lihat, oh ya, ini ada lagi dari Mas Raffi. Menurut kakak, prefer UI UX ala Apple, standar Windows, atau UI UX Jepang? Bagaimana menurut kakak marketnya? Nah, ini nih agak sedikit salah ini ya mungkin ya. UI UX di ini tuh macam-macam ya. Dia nggak Apple, Windows, ataupun Jepang. Karena sekarang tuh lebih ke fungsi sih. Jadi misalnya UI UX-nya untuk apa nih? Kalau untuk diprogram di Apple, sebenarnya mah apa aja. Yang penting kan balik lagi ke codingnya ya, ke programmernya. Karena programmer yang nanti ngebikin dia versi iOS kah, versi Android kah, versi dua-duanya kah. Terus kemudian untuk standar Windows ini kan yang dimaksud mungkin desktop ya. Nah itu beda lagi Kak.
Jadi kan dalam sebuah UI UX itu ada SOP-nya masing-masing ya. Entah itu perusahaan, entah itu dari general. Nah, itu udah ada tuh. Misalkan buat Apple untuk aplikasi iOS di MacBook, di iPhone, ataupun di iPad menggunakan padding margin sekian px gitu ya. Terus kemudian ukurannya sekian px dari panjang sekian, lebar sekian gitu kan. Itu ada SOP masing-masing sesuai project yang diinginkan ya. Kemudian untuk standar Windows pun itu ada SOP-nya masing-masing dari perusahaan gitu kan. Entah itu layarnya ukuran sekian, terus lebar sekian, panjang sekian gitu kan, macam-macam. Nah, kemudian yang UI UX Jepang ini saya nggak tahu ya maksudnya tuh apa ya untuk UI UX Jepang tuh. Karena saya baru dengar nih maksudnya UI UX Jepang tuh apa ya. Nah, karena yang biasa di market itu rata-rata tuh bukan daerah, bukan kota, negara gitu, melainkan general. Misal dibutuhkan UI UX untuk membuat website e-commerce, membuat website ini, membuat website itu, gitu kan. Nah, kalau dari style Kak Raffi itu tuh enggak ini ya, enggak terlalu dipikirkan ya. Mau dia style gimana gimana itu kan balik lagi ke perusahaan dan kebutuhan ya. Jadi mau yang style ya, yang saya tahu style itu ada style yang pertama corporate, kemudian fun ya, website atau aplikasi fun, kemudian ada yang e-commerce atau yang dia tuh fun tapi tidak terlalu fun, ada tegasnya juga, tapi ya istilahnya campur-campur ya. Jadi ada fun, ada corporate, ada campur antara fun dan corporate gitu. Itu untuk style yang saya tahu sih Kak Raffi. Kemudian kalau misalnya ada yang pengalaman lebih tahu dari saya, silakan ngobrol aja ya di chat ya. Oke, kemudian dari Kak apa nih Arya Dani, untuk note promnya bisa dibagikan. Oh ya bisa, nanti udah saya kasih moderator ya. Tolong moderator di ini nih Mas Arya untuk note promnya. Kemudian untuk contoh prompt di AI itu udah saya kasih di note di itu ya, link yang saya tadi presentasiin mungkin dari moderator bisa dibagiin untuk contoh promptnya. Kemudian izin rekomendasi tempat seperti komunitas khusus buat belajar UX di Halo Designer Kak Davin, di Halo Designer Kak Davin, ke Halo Designer atau ke YouTube-nya Mas Kukuh Aldi, itu dari Jogja Mas Kukuh. Kalau Halo Designer itu dia dari Singapura, jadi dia warga Indonesia asal Surabaya tapi bekerja di Singapura. Tuh. Mas Warsi, Mas apa ya? Saya lupa nama ownernya. Tapi untuk tempat komunitasnya itu Halo Designers. Oke. Ini untuk materi udah dibagikan sama Om Yoga ya. Terus kemudian UI UX yang bagus itu apa yang perlu diperhatikan? Kak dari Kak Willianto. Untuk UI UX yang bagus itu balik lagi ya. Kalau yang utama itu sudah pasti UX-nya ya. Jadi Kak Willy
melihat saja nih BCA. BCA mobile itu kan secara UI nggak terlalu bagus ya, gitu. Untuk itu kan nggak terlalu bagus ya untuk UI ya, untuk BCA mobile. Nah, itu kan fungsinya lebih ditekanin gitu ya, kalau BCA mobile tuh. Jadi pasar marketnya tuh lebih ke general dan utamanya adalah orang-orang tua yang rata-rata nasabahnya tuh di BCA tuh rata-rata orang tua gitu. Jadi mereka utamakan fungsi dulu dibanding UI. Nah, untuk belakangan tahun ini kan eh, My BCA tuh atau BCA sendiri kan membuat namanya My BCA itu dengan UI dan fungsi yang lebih bagus. Nah, itu diutamakan untuk anak-anak muda usia 20 sampai 30-an. Nah, itu dari fungsionalnya sebagai fiturnya, terus kemudian visualnya juga. Cuma ada SOP yang dimana perusahaan tuh lebih ke fungsionalnya dibanding UI-nya. Gitu. Jadi balik lagi ke nanti kalau sudah bekerja di perusahaan atau freelance, balik lagi ke SOP dari klien atau perusahaan yang kita kerja gitu. Oke, oke, mungkin itu aja. Ada yang mau nanya lagi di chat sih? Ini udah dibagiin juga ya sama Om Yoga ya untuk link promnya. Dan dari Mas Exposto juga ngebagiin nih link YouTube Mas Kuku Aldi. Mungkin itu aja kalau dari saya. Eh, saya kembalikan ke moderator ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan Raisen. Ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Julius Cemtur. Hmm. Kak, apa bedanya website dinamis dan statistik? Nah, statistik itu mungkin kalau bahasa statistik itu lebih ke data ya. Mungkin statis kali. Nah, kalau statis itu kan dia lebih ke website yang nggak pernah berubah gitu. Jadi dia nggak kemana-mana, satu doang gitu, nggak rubah ke tempat mana. Nah, itu biasanya statik itu disebut dengan single page. Nah, single page itu website yang statik. Nah, kalau dinamis itu lebih ke dia tuh berubah halaman, terus lari kemana, arah websitenya, kemudian aplikasi, itu kan dinamis aplikasi. Kalau statik, itu lebih ke web yang single page aja sih, satu halaman aja. Kemudian maksudnya responsif ya kayak yang bisa menyesuaikan berbagai perangkat. Nah, kalau itu juga bisa disebut itu responsif juga bisa. Karena kan responsif itu dia lebih dinamis ya. Dia bisa menyesuaikan dia di desktop, dia di tablet, dia di handphone seperti apa. Kalau statis itu ya udah kita mau di web, utamanya di web sih. Pada umumnya di web, statis itu di web dan aksesnya pun di web gitu. Jadi nggak bisa akses di mana-mana. Terima kasih Mas Arya Dani untuk membantu ini ya tadi di chat. Kemudian dari Mbak Aulia, cara mendapatkan data user persona apakah bisa dari data fake? Kalau kita membuat project untuk real, itu usahakan jangan data fake, Kak. Untuk real ya, usahakan jangan data fake. Tapi kalau misalnya dari profile aja untuk fake-nya sih nggak masalah. Tapi untuk kayak pain point dan goals poinnya sih jangan fake karena kan ini buat real ya. Itu sih Kak Aulia. Oke, dari mana nih? Arya Dani, untuk UI UX itu wajib dibuat style guide
mengingat itu memudahkan untuk mendesain UI. Ya, betul. Sangat dianjurkan membuat desain style guide ya. Entah itu color, icon, font, ataupun ukuran layar ya. Nah, itu juga nanti bisa memudahkan, selain desain juga bisa memudahkan programmer itu sendiri ya, Kak. Gitu. Dari Kak Aulia nih, untuk portofolio sama ya. Untuk kalau sekedar portofolio sih, kalau ya mungkin kalau buat studi fact itu nggak masalah sih. Tapi ya portofolio juga pembuatan ini juga Kak Aulia, user persona itu kan tahap dalam pembuatan proses desainnya UI UX gitu sih. Oh, kemudian dari Pak ini, coba nih nama di sini Pak, ini sorry namanya Samsung nih Mas ini. Kalau suatu web auto responsif untuk UI UX apakah mesti dibuat untuk setiap device? Ya, betul Pak. Perlu banget Pak, karena itu bisa memudahkan programmer ya. Jadi programmer nanti nggak bingung untuk ukuran device seperti apa. Karena kan yang dilihat itu nanti programmer adalah membuat ukuran gitu. Oke, makasih dari Pak Samsung gitu. Kemudian, oke, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Ini jam berapa ya? Jam 10, 4 menit lagi. Gimana moderator? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa saya tutup ya, Mas? Apa gimana nih? Ya, Ada sok. lagi nggak yang mau nanya-nanya nih? Apakah masih ada Oh, yang ingin tanya atau mungkin belum terjawab? link absen tuh dari Mas Ali. Link absen. Link absen Mas Ali. Sebentar ya, Kak. Oh, dari Mas Yusuf. Biasanya nyari freelance di mana, Kak? Saya freelance itu dari Upwork dan dari networking, Kak. Tapi paling sering dari network. Networking itu is the best potensi klien dibanding Upwork itu is the best networking. Kemudian dari Kak Dwi, desain Figma bisa dikonversi menjadi coding. Bisa banget. Karena sekarang Figma itu ada yang namanya eh, fitur developer, Kak. Jadi bisa banget, Kak, untuk konversi menjadi coding ya. Oke, kemudian tadi yang resign Mas Raffi. Ada apa Mas Raffi? Halo Mas Raffi. Maaf soal agak OT kayaknya. Tapi soal web statis tadi saya jadi kepikiran ada one page web gitu, Mastercard gitu dia bisa loadingnya sangat cepat itu karena dia one page terus habis itu dia pilihannya cuma di bar-barnya doang gitu. Apakah skema one page itu bisa jadi solusi buat aplikasi di Indonesia yang lambat gitu, Mas? Oh, oke. Oke. Terima kasih. Ini mungkin penjelasannya, pemaparannya itu lebih ke coding ya. Jadi ya, seharusnya ini lebih ke seorang front end atau back end yang menjelaskan. Untuk kecepatan penggunaan web itu lebih ke jenis storage gitu. Jadi storage dalam sebuah web itu sangat sangat diperhatikan. Misalnya dari sisi gambar, file yang mau di-upload atau file yang di dalam itu sangat berpengaruh. Misal seharusnya mempercepat tuh kan misalkan filenya cuma berapa KB, berapa ratus KB. Kemudian yang diupload itu 2 MB, 3 MB. Nah, itu ngeloadnya itu lama. Jadi yang mempengaruhi itu adalah gambar.
gambar yang ada di dalam website itu. Terus juga dari storage yang dipakai. Kan dalam server tuh ada yang namanya HDD, hard disk, dan SSD gitu. Nah, kalau servernya memakai SSD, hostingnya memakai SSD, itu ngelutnya semakin cepat, Kak. Gitu. Oke, untuk Mas Arfanudin, mungkin bisa lain kali bahas gimana menjadi freelance bagi pemula. Oh, bisa banget Kak, itu minta aja sama Pak Anas ya, atau ke moderator ya. Soalnya kemarin saya udah ngajuin dua apa? Dua tema UI UX sama personal branding dan freelancer. Nah, kemudian dari Pak Anas itu ACC-nya yang UI UX. Itu. Jadi silakan ke moderator dan Pak Anas aja ya, yang dosennya, yang sebagai di sini untuk webinar. Cara bedain klien luar agar nggak kena scam. Nah, itu untuk di sini saya akan jelasin, paparin klien yang red flag ya. Itu yang harus dihindari: India, Bangladesh, Pakistan. Terus sama Indonesia juga termasuk scam sih, klien Indo tuh. Jadi India, saya pernah dapat pengalaman ditipu sama India. Itu saya udah harusnya paymentnya sebulan, namun 1 bulan lebih tuh saya dipermasalahin kayak, oh ini desainnya nggak sesuai, oh ini kita rubah, oh klien minta rubah. Nah, itu scam. Udah habis itu saya cabut, udah saya ikhlasin gitu, uangnya biarin. Yang penting saya udah tahu nih kalau India tuh udah refleks parah parah banget. Daerah-daerah itu kenapa dia refleks demikian ya Kak? Konteksnya gitu. Nah, tadi siapa? Sorry, Mas siapa? Ya sih nggak ada nih. Siapa tadi ya? Mas siapa? Raffi Kak. Raffi Kak. Oh, Raffi. Iya, kenapa red flag? Karena mereka tuh udah terkenal ya di kalangan freelancer dunia. Kalau mereka tuh scam kayak lama-lama pembayaran, terus kemudian eh, dia jobnya banyak tapi pembayarannya dikit, karena kan currency India kan melemah ya dibanding Indonesia maupun dolar tuh lemah banget. Jadi mereka tuh kayak kerjaan 5 harusnya dibayar 5, malah mereka bisa bayar 2 atau malah 1 gitu jumlah paymentnya gitu. Tapi yang dikerjain tetap banyak, bayarannya kecil. Jadi ya scam itu juga tukang tipu. Jadi mereka kalau udah kelar tuh kabur biasanya. Suka kabur, ngilang-ngilangan. Itu Di emang udah dari dunia sih, udah mengakui. di platform resmi kayak Fiverr juga bakal gitu Kak. Nah, kalau Fiverr sendiri itu, kalau saya kan belum pernah ngerasainnya di Fiverr. Karena di Fiverr itu kan, kalau di Fiverr dan Upwork itu kan, dia platform yang kalau kita udah selesai, kita ngirim tugas, tapi bukan ngirim ke klien, ngirim ke web. Jadi ditahan dulu sama Fiverr atau Upwork, ditahan nih sama pihak ketiga, ditahan. Kemudian nanti kalau si klien udah bayar ke aplikasi atau ke web, nah baru si web ini bisa ngasih hasil kita dan baru ngasih pembayaran. Seperti itu sih. Jadi usahakan pakai pihak ketiga ya, biar meminimalisir bukan kayak nggak bisa kena scam, tapi istilahnya meminimalisir scam gitu. Pakai pihak ketiga. Kalau Kemudian misalnya di ya, apa platform resmi gitu tapi ada permintaan revisi berarti apa nih dibebankan ke klien resikonya dong Pak. kalau permintaan revisi itu biasanya langsung dari chat di pihak ketiga sih, dari
Upwork ataupun Fiverr tuh biasanya kayak dia tuh ngasih chat, tolong rubah ini atau tambahkan ini gitu. Itu tergantung sih. Nanti ada pembayarannya, misalnya dia nambah kan berarti kan pembayarannya tambah. Kalau misal revisi itu kan ada pengaturan sendiri. Biasanya maksimal nih revisi berapa kali gitu. Ada kayak kurasi ahlinya gitu ya. Itu dari kita sendiri sih. Misalnya kan kita mentoleran revisi hanya 3 kali. Ya udah 3 kali. Setelah itu ya pembayaran dulu gitu sih. Itu Mas Raffi. Oh iya Kak, kalau India itu bukannya dia emang dikenal ahli programming, kenapa ekosistemnya buruk begitu Kak? Wah, kalau itu saya kurang tahu ya, karena kalau saya pengalaman pribadi emang dari personality orangnya sendiri sih, dari India, dari oknumnya gitu, bukan dari negaranya tapi dari oknum oknum yang di dalam negara itu, pemberi kerjanya itu sih Mas. Terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama. Dari Kak Aulia, jika kesulitan dapat data yang personal bisa menggunakan bantuan AI, bisa banget Kak, bisa banget, bisa. Yang penting sesuai ya, sesuai sama eh, fokus portofolio gitu. Ini siapa yang garis-garis nih? Di layar garis-garis coret. Oke, dari Kak Yusuf bagaimana cara di Figma ke coding? Pakai ini Kak, Dev di Figma. Nah itu biasanya di Figma itu ada mode Dev. Mungkin kakak bisa cari di YouTube Figma Dev mode. Oh, itu ada channel YouTube. Oke, mungkin udah jam 10 lebih juga ya, dan saya juga lagi di luar nih di Tomoro, mungkin udah mau tutup Tomoronya juga, jadi ditutup aja. Untuk pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa DM saya di WhatsApp, Instagram, bisa untuk selanjutnya ya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Aditya atas penyampaian materinya. Oke, baik karena waktu sudah habis, kita harus menutup sesi webinar kali ini. Diharapkan sesi diskusi ini dapat memberikan wawasan baru tentang peluang dan tantangan karir UI UX di era AI, serta menginspirasi teman-teman untuk terus mengasah keterampilan di bidang teknologi dan desain. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dengan benar agar mendapatkan sertifikat yang sesuai, teman-teman. Oke. Sampai jumpa di acara-acara kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat terus. Terima kasih Sukses semua. terus.